cuma. Kalau maksimal coba kalian lambaikan tangan. Kalau misalnya pengen yang cuma-cuma, kalian boleh anggukan kepala kalian. Ya, semuanya kayaknya pengen mendapatkan hasil yang maksimal. Wis melu Zuma bendina tapi ora tahu ngumpulna tugas dan lain sebagainya. Zume mau nonot absen tok dan lain sebagainya, aku malah ditinggal lunga dan lain sebagainya. Nah, itu jangan seperti itu. Kalian tinggal ikuti saja alurnya. Kalau misalnya kalian mengikuti alur, dimanapun kalian berada pasti merasa enak. Entah itu peraturan di sekolah, entah itu di lingkungan kalian, kalian mengikuti alurnya pasti enak. Seperti itu ya. Sambil menunggu teman yang lainnya, kalian sudah mempersiapkan bukunya ya. Sekarang Bu Anissa mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Pada tahun ajaran baru ini yang semester 2, pada bulan Januari tahun baru 2021, kalian harus mempunyai resolusi, kalian harus mempunyai target yang kalian impikan. Coba kalian nanti tulis target kalian. Apabila sudah terlaksana kalian centang. Apabila belum berarti itu menjadi PR kalian ke depannya. Kalian coba tulis target dalam 1 tahun ini apa. Misalnya, kamu pengen naik kelas tetapi dengan nilai hasil yang maksimal dan lain sebagainya. Nah, itu kalian targetkan, kalian tulis. Kalau misalnya sudah selesai, sudah terrealisasi, kalian centang. Kalau belum berarti itu menjadi PR buat kalian. Aja malah senangnya dolanan TikTok dan lain sebagainya. Kemudian untuk karena ini materinya pendidikan agama, kan itu kan hubungannya bukan dengan Bu Anissa saja ya, tetapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian Bu Anissa yakin pasti sudah balik semuanya, sehingga kalian diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Bu Anissa harap kalian jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Coba di sini pas pertemuan kemarin tatap muka, Bu Anissa kan sudah pernah bilang ya, yang 10 hari full sholat tanpa bolong-bolong, coba kalian lambaikan tangan. Ada? Kalian angkat tangan kalian. Oh ya, ada ya. Ya, terima kasih. Kalau buat anak yang cewek-cewek, yang perempuan mungkin ada yang berhalangan dan lain sebagainya. Kalian coba itu diterapkan terus menerus aja, selintak-selintak. Siki sholat ngisuk males, siki sholat mengko awan males. Nah, jangan seperti itu. Kalian terapkan. Karena apa? Karena misalnya kalau kalian sudah sholatnya sudah rajin, pasti segala sesuatunya akan mengikuti. Segala sesuatu yang baik-baik pasti akan mengikuti kalian. Kemudian untuk membaca Al-Qur'annya, kalian coba minimal sehari itu 1 lembar minimal. Kalian coba saja. Ibaratnya awak itu kalau digunakan ya bakale rusak, ora digunakan ya bakale rusak. Jadi lebih baik awak kue digunakan tapi nggo kebaikan daripada ora digunakan pada akhirnya rusak, ya kan? Nah, untuk materi semester 2 ini kita akan memulainya dengan materi bab 8, yaitu tentang meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul, kemudian tentang hemat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi nanti ini penerapannya, apalagi kalian di rumah itu harus diterapkan semaksimal mungkin. Karena apa? Kunci kesuksesan yang ada pada diri kalian itu tergantung pada kalian bersikap kepada kedua orang tua kalian. Kemudian materi berikutnya tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Jadi itu tentang perilaku kita. Berbaik sangka ora oleh seudon, kemudian ora oleh apa-apa curiga karo kancane. Nah, kemudian beramal soleh. Nah, amal yang kalian lakukan itu amal yang baik-baik, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian buat materi berikutnya itu tentang ibadah puasa. Nah, di mana sebentar lagi kita akan menjalani puasa Ramadan. Jangan sampai misalnya puasa Ramadan dicakancani dolan malah jajan es teh. Nah, malah jajan es teh dikedeng-kedeng nang pinggir jalan aja ya. Jangan sampai seperti itu ya. Misalnya tahun kemarin seperti itu. Nah, coba kalian perbaiki diri kalian di tahun ini. Masa tahun wingi umure pira, tahun siki umure pira, kelakuannya pada baik. Kok malah diguyu karo adine. Kemudian materi berikutnya tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Jadi nanti di sini kita akan membedakan mana saja makanan yang halal, mana saja yang haram. Halal dan haram di sini itu tidak hanya bentuk wujudnya, tetapi cara memperolehnya dan lain sebagainya. Contohnya, misalnya kalian makan sate ayam, itu kan halal. Tetapi kalau misalnya kalian mendapatkannya melalui jika duwe kancane, nah kue menjadi haram. Kemudian materi berikutnya tentang pertumbuhan Bani Abbasiyah. Kalau di semester 1 kemarin tentang Bani Umayyah, di semester 2 tentang Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ini hampir sama dengan materi bab 12. Puan Sahara, pada semester 2 ini kita bisa memulai pembelajaran dengan baik, kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang didapatnya. Maksudnya mendapatkan ilmu itu kita bisa menerapkannya oramo dalam nilai, misalnya nilainya 100, tapi penerapannya zong, penerapannya kosong. Nah, itu sama saja. Misalnya kalian nilai berbakti kepada orang tua itu 100, tapi nang rumah senengi getak-getak wong tua, senengi berlaku semena-mena. Nah, itu tidak baik. Kalau misalnya kita sudah tahu ilmunya, maka kita harus terapkan juga perilaku kita. Paham ya? Kita mulai saja pada materi pertama di semester 2 ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang Nabi dan Rasul, pasti sudah tidak asing lagi, betul kan? Sudah tidak asing lagi, karena apa? Karena sejak dulu kita juga sudah mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul. Ada banyak sekali Nabi, namun hanya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, sebelum membahasnya, Bu Anissa itu pengen tanya, kira-kira menurut kalian Nabi dan Rasul itu sama atau tidak? Coba Bu Anissa pengen tanya pendapatnya dari salah satu, coba pendapatnya dari Diah Ratri. Diah Ratri Aprilia, coba pendapatnya, perbedaan Nabi dan Rasul itu menurut kamu itu sama atau tidak? Bisa mendengar suaranya Bu Anissa, Diah Ratri, Mbak Diah? Bisa, Bu. Nah, menurut kamu itu Nabi dan Rasul itu sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau Rasul adalah orang yang menerima wahyu Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Kemudian kalau Nabi? Kalau Nabi, orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyu-wahyunya. Untuk? Menerima wahyu Allah. Ya, yaudah, terima kasih ya Mbak. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu berbeda. Perbedaannya, kalau misalnya Nabi itu belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah pasti Nabi. Kemudian, Nabi itu menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri.
Kalau Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan untuk disebarkan kepada umatnya. Jadi di sini tanggungannya itu lebih banyak Rasul dibanding Nabi. Kemudian Rasul itu biasanya diutus di tengah-tengah kaum yang belum beriman, kaum yang tidak mempunyai iman sama sekali. Kalau Nabi biasanya itu diutus di tengah-tengah kaum yang sudah beriman, tetapi ada beberapa dari mereka yang nyelentak, ada beberapa dari mereka yang keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga diutuslah Nabi maupun Rasul. Adapun ciri khasnya, Nabi dan Rasul itu orang laki-laki, tidak mungkin seorang perempuan menjadi nabi dan rasul. Dan nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam, di mana kalian pasti sudah tahu ceritanya. Kalau enggak nanti kita bercerita pada lain waktu karena itu kan ceritanya sangat panjang. Kemudian Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada Nabi lagi. Padahal pada zaman dulu ada banyak yang mengaku sebagai Nabi. Nah itu sudah tidak ada. Karena dalam Al-Quran sendiri sudah diterangkan bahwa Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Kita walaupun belum melihatnya tetapi kita percaya apa tidak? Percaya ya, sama halnya dengan misalnya kalian di sini. Kalian belum melihat Miss Vinda, tetapi kalian percaya Miss Vinda itu ada di sekolah. Sama halnya dengan kita percaya kepada Nabi. Kita percaya bahwa Nabi itu ada, walaupun kita belum pernah melihatnya. Jadi nek misalnya anak sing ngomong kayak gitu, lah yang ora percaya wong anu urung tahu weruh. Nah, coba kalian kayak gini. Kira-kira kalian kalau misalnya disuruh makan makanan basi, mau apa tidak? Mau apa tidak? Kalian disuruh memakan makanan yang sudah basi, yang sudah tidak layak dimakan. Pasti kalian tidak mau. Kalian akan menjawab, lah mesti kue ora enak, padahal durung nicipi tapi wis tayeng ngomong. Sama halnya kita harus percaya kepada Nabi dan Rasul. Di sini iman kepada Nabi dan Rasul itu artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada umat manusia. Nah, wahyu-wahyunya itu apa? Ya ajaran-ajaran yang diperintahkan Allah kepada umat manusia. Contohnya apa? Contohnya kita untuk melaksanakan sholat, kita untuk berbuat baik sesama manusia, berbuat baik sesama makhluk hidup. Jadi kita tidak boleh semena-mena. Misalnya di usia-usia kalian, di usia-usia SMP misalnya, kalian itu membeda-bedakan teman kalian. Karena si A lah, si A nu elek nyong pengen kancanan karo sing ayu-ayu pen terkenal. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu namanya hal yang buruk hubungan kalian dengan sesama manusia. Contohnya lagi, kalian membeda-bedakan. Lah saya tidak mau berteman dengan kelas ini, saya pengennya berteman hanya satu kelas ini. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian Nabi dan Rasul sendiri itu memiliki tugas yaitu untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu mendapatkan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus di sini itu jalan untuk menuju kebaikan, jalan untuk menuju ke surga. Seperti di dalam Quran surat Al-Imran ayat 164. Kalau di buku kalian ada ya halaman 136 itu. Jadi ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri, sehingga dapat diteladani. Coba kalian bayangkan, kalau misalkan Nabi maupun Rasul diutus dari kalangan malaikat, kita tidak bisa mencontohnya. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihatnya. Kalau misalnya diutus dari kalangan manusia, itu kan ada cerita-cerita terdahulu, ada tari terdahulu. Nah, itu kita bisa meneladaninya, kita bisa mencontohnya. Mencontoh apa? Perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dulu
ketika ada nabi maupun rasul, itu kan nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu pertama. Contohnya, ketika nabi dan rasul, ketika kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu kan disuruh untuk menyembelih anaknya. Nah, di sini Nabi Ibrahim karena sangat taatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjalankan perintah Allah. Tetapi ketika akan menyembelih anaknya, tiba-tiba pisaunya itu tidak masah, dan kemudian padahal ketika untuk membelah batu, pisau itu sangat tajam, tetapi kemudian diganti dengan domba. Nah, itu apa? Supaya kita mencontoh untuk apa? Untuk berkurban. Itu salah satu contohnya. Jadi misalkan kan lah wanyong ora weruh kan nyong nyonto ya moh temen. Nah, ada yang berpikiran seperti itu mungkin. Itu tidak seperti itu. Karena itu sudah jelas. Karena di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas kemurniannya, tidak ada yang diganti sedikit pun. Jadi ke zaman bahola tekan zaman ngemben kue bakale orang nanas yang diganti, orang nanas yang diselentakaken, walaupun itu hanya satu ayat. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian membaca artinya, itu kan sangat indah cerita-ceritanya, susunan katanya itu sangat indah, beda dari novel-novel. Kemudian tugas para nabi dan rasul. Tugasnya itu apa saja kira-kira? Seorang nabi maupun rasul itu memiliki tugas apa tidak? Iya, memiliki tugas. Tugasnya itu sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Ajaran tauhid itu apa? Ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meluruskan kembali jalan tauhidnya. Misalnya, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak benar menurut ajaran Allah. Maka dengan adanya nabi dan rasul itu diluruskan kembali. Diluruskan untuk apa? Diluruskan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pada kisahnya Nabi Ibrahim, di mana pada waktu itu banyak sekali yang menyembah kepada berhala. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim sengaja tidak ikut rombongan Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang paling besar dan kapak, mohon maaf, Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala dan kapaknya itu diletakkan di berhala yang paling besar. Kemudian ketika rombongan Raja Namrud datang, Raja Namrud itu berkata kepada umatnya, kepada warganya, bagaimana bisa berhala-berhala itu hancur, padahal tidak ada orang mungkin berhala sing paling gede sing ngancuraken. Muhammad Danang masak gambare Mbah Jembrong kayak kowe ya, Muhammad Danang ya, diganti tunjukkan pesonamu, tunjukkan ketampananmu aja malah diganti Mbah Jembrong. Ya, kemudian Agung Triantoro juga. Nah, lanjutkan lagi ya ceritanya Nabi Ibrahim. Ini adalah contoh kecil dari ajaran tauhid. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, mungkin yang menghancurkan adalah berhala yang paling besar. Kemudian Raja Namrud menyangkal, tidak mungkin berhala itu bisa bergerak, tidak mungkin berhala itu bisa menghancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, padahal di situ banyak sekali orang-orang, banyak sekali umat Raja Namrud. Kemudian berkata, kalau misalkan berhala itu tidak bisa apa-apa, kenapa kalian masih sembah? Kenapa kalian masih menyembahnya? Sehingga di situ ada beberapa orang yang kemudian hijrah, yang kemudian pindah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contohnya. Ada banyak sekali contoh, tapi kalau misalnya diceritakan nanti ngoler-ngoler tekan ngesok ora rampung. Kemudian tugas yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan, yaitu surga.
Nah, dengan adanya Nabi dan Rasul, kita mengetahui, nek wong sing berbuat baik, menjalankan perintah Allah, intinya orang neko-neko, orang aneh-aneh, orang aneh-aneh itu akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga, di mana nanti di surga itu kita akan mau apa saja itu pasti akan ada, akan tercapai, akan terwujud. Tidak ada kehidupan yang kekal kecuali di akhirat nanti. Coba kalian bayangkan, kira-kira kalau misalnya kita masuk surga dan masuk neraka, pasti pengennya pada masuk surga. Tapi kita introspeksi diri juga, kira-kira amalan apa yang sudah kita dapatkan, amalan apa yang sudah kita lakukan untuk bekal kita menuju surga. Oleh karena itu, mulai saat ini coba dari sholatnya jangan sampai bolong-bolong dulu, kemudian jangan sampai telat atau kita harus tepat waktu. Kemudian berbuat baik kepada sesama. Kemudian apalagi menghormati kedua orang tua, menghormati guru, kemudian menyayangi teman kalian, tapi sayang-sayangnya di sini bukan sayang-sayang sebagai pacar ya. Nah, di sini kebaikan di surga itu seperti apa? Nah, diceritakan bahwa di surga itu akan ada air yang mengalir. Air itu seperti apa? Air susu yang mengalir. Pokoknya di surga itu serba enak, orang nanasing susah. Kalau misalnya kehidupan di dunia itu 1000 tahun, di akhirat itu hanya 1 hari. Jadi kita aja umurnya itu tidak mencapai 1000 ya, paling hanya capai puluhan saja. Coba kalian bayangkan misalnya dilalai kak perbuatannya elek-elek nang neraka, masa ngasih pirang puluh tahun baik. Nah, itu kalian ibaratkan sendiri, kita semua introspeksi supaya kita bisa menuju yang lebih baik. Tidak hanya kalian, Bu Anissa juga, semuanya juga. Ibaratnya orang berkata, orang di dunia itu hanya mampir ngumbe. Nek mampir ngumbe berarti mau sedela, tapi sedela itu kita harus menjadikan sesuatu yang berkesan baik, tidak berkesan buruk. Kemudian, tugas selanjutnya sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan yaitu di neraka. Nah, di neraka misalnya, lah nyompan, misalnya untuk ya, misalnya di neraka kalian dibakar itu dibakar, kemudian kalian dikembalikan lagi, dibakar, dikembalikan lagi. Nah, seperti itu terus menerus sampai beribu-ribu tahun. Itu kan sangat menyiksa, ya kan? Ibaratnya kita di dunia aja kepanasan bewes ngangkeluh apa mending angger nang neraka. Kemudian tugas selanjutnya membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah, di sini akhlaknya itu harus baik, harus mulia. Akhlak yang mulia itu seperti apa? Ya kita berbuat baik, akhlaknya baik, sopan santun dan lain sebagainya. Orang malah anak gurune melengos. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada orang tua malahan melakukan baik orang nyapa dan lain sebagainya, itu adalah contohnya. Contoh tata krama yang baik, akhlak yang baik. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang sifat-sifat para nabi dan rasul. Jadi, nabi dan rasul itu memiliki sifat sendiri dibandingkan manusia pada umumnya, manusia seperti kita. Sifat nabi dan rasul itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sifat wajib. Sifat wajib berarti sifat yang harus dimiliki pada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua ada sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada berarti wis ora genah, wis ora mungkin ana nang nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang seperti apa? Sifat jaiz itu bisa disebut juga aradul basariyah atau sifat yang ada pada manusia pada umumnya. Berarti sifat jaiz itu juga dimiliki oleh kita semua. Nah, pertama kita akan membahas tentang sifat wajib. Sifat wajibnya itu ada 4, ada sidik, yang artinya benar. Jadi nabi dan rasul itu tidak mungkin salah, selalu benar. Perbuatannya selalu benar. Misalnya kalian berpikir,
misalnya Nabi dan Rasul kue jahili kancane berarti benar. Nah, Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki sikap seperti itu. Pasti sifatnya selalu benar. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Seorang nabi dan rasul itu sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Karena apa? Memiliki sikap yang jujur, ora tahu ngapusi, walaupun itu sedikit. Jadi kalian misalnya kayak, lah nyong ora papa ngapusi gurune. Soalnya yang gue bantu kancane. Nah, itu Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki sifat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tablik atau menyampaikan. Seorang Nabi dan Rasul pasti akan menyampaikan wahyu yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Tidak ada yang ditambah-tambahi, tidak ada yang dikurang-kurangi. Beda halnya dengan manusia pada umumnya. Kalau misalnya contohnya di sini misalnya Arda. Nah, contohnya Arda. Arda itu diutus sebagai ketua kelas. Kemudian dia itu mendapatkan amanah dari gurunya supaya menyampaikan tugas kepada teman-temannya. Tapi Arda apa? Lah nyong pengen nilainya apik dewek. Jadi kanca-kancane tak menang nabai. Jadi orang pada ngumpulna tugas. Nah, Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki sifat seperti itu. Tapi kalau manusia bisa saja muncul sifat-sifat seperti itu. Kalau enggak misalnya kalian mendapatkan kabar bahwasanya si A sakit. Apalagi pada zaman sekarang ini ya yang lagi maraknya virus COVID ya. Si A sakit. Lah kalian kena COVID padahal ora tapi kalian nambahin Nabi dan Rasul tidak mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fatonah atau cerdas. Seorang nabi dan rasul pasti memiliki sifat cerdas. Orang mungkin nabi dan rasul kuwi duweni sifat pelupa. Nek ora cerdas ya ora bakal jadi nabi dan rasul. Engko diwai wahyu malahan kelalen. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya sifat yang kedua adalah sifat mustahil. Atau sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul. Yang pertama ada kadzib, jadi lawan kata dari sifat wajib itu. Kadzib atau dusta, tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul memiliki sifat dusta, suka berbohong. Itu tidak mungkin. Karena apa? Kalian bayangkan, kalau misalnya Nabi dan Rasul memiliki sifat pembohong, kira-kira umatnya percaya apa tidak? Pasti tidak percaya, umatnya pasti ragu-ragu. Lah nyong pengen mengikuti Nabi A, tapi wong Nabi A B wingi B anu goroh, masa yang percaya kok jangan-jangan kayak ngapusi. Nah, Nabi dan Rasul itu makanya tidak memiliki sifat kadib. Sifat kadib itu tidak mungkin dia miliki. Kemudian yang kedua adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Nah, Nabi dan Rasul tidak mungkin berkhianat. Nek sudah janji pasti selalu ditepati. Kemudian, misalnya Nabi dan Rasul tidak mungkin ingkar janji kepada umatnya. Misalnya umatnya ada yang meminta pendapat untuk menyelesaikan masalah. Nabi dan Rasul tidak mungkin. Lah nyongpan wis ngiyeni tapi akhirnya ora tekana, itu tidak mungkin. Pasti menepati janjinya. Kemudian yang ketiga adalah hitman atau menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit pun. Wahyu apapun pasti tidak mungkin disembunyikan. Perbuatan apapun pasti tidak mungkin disembunyikan. Pasti akan selalu dia sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah baladah atau bodoh. Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Nek Nabi dan Rasul ini sifat bodoh, tidak mungkin bisa untuk menghafal perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggane duweni sifat bodoh, masa tembeke diwai wahyu malam mengko isuk-isuke wis kelalen. Nah, itu tidak mungkin. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat jais.
Sifat jais itu atau bisa disebut juga dengan aradul basariyah, sifat dan perilaku sebagaimana manusia pada umumnya. Contohnya apa? Contohnya pengen makan, tidur, ngantuk, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat jais Nabi dan Rasul. Jadi sama halnya dengan manusia. Nabi ki orang mungkin tidak tidur, tidak mungkin tidak makan. Nah, pasti sama halnya dengan manusia. Sampai di sini paham ya? Kalau belum paham, coba kalian lambaikan tangan kalian. Ada yang belum paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan membahas berikutnya, yaitu tentang apa? Tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Nah, ada berapa? Ada 25 yang dimulai dengan Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kemudian kalau kalian bertanya, jerene Nabi kue anane akeh. Nah, katanya mau 25 tok. Nah, Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui ada 25. Tetapi kalau Nabi itu sebenarnya banyak, tapi kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu apa? Nabi Adam itu manusia yang pertama kali. Jadi manusia yang pertama kali itu adalah Nabi Adam. Di mana Nabi Adam itu dulunya itu tidak berada di dunia, tetapi berada di surga. Kenapa Nabi Adam bisa berada di dunia? Pasti kalian sudah tahu ya, kita ulas saja sedikit. Itu karena apa? Karena Nabi Adam itu memakan buah kuldi. Akibat apa? Akibat bisikan setan. Jadi sejak zaman dulu setan kuwi wis bisiki. Nah, awal mulanya setan bisik itu karena apa? Karena setan dan manusia itu kan diciptakan lebih dahulu mana? Coba Retno Alfariski. Bu Anissa tanya. Pindah dulu. Iki ben moni suarane. Retno iki. Nah, Retno Alfariski Bu Anissa bertanya. Kira-kira akibat setan itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam itu karena apa? Retno mendengar suaranya Bu Anissa? Iki Retno Alfariski. Oh. Retno? Mbak Retno Alfariski mendengar suaranya Bu Anissa? Mendengar Mbak Retno? Oh, ya. Ya coba yang lainnya, coba siapa ya? Siapa ya Bu? Kata yang baik. Askia Mutiara Rahma. Ya. Kira-kira tadi pertanyaan Bu sudah jelas atau masih diulang lagi? Sudah jelas. Ya. Kira-kira menurut kamu alasan kenapa waktu itu setan itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam itu apa? Karena merasa derajatnya lebih tinggi. Karena merasa derajatnya lebih tinggi. Ya udah, terima kasih. Ya karena merasa derajatnya lebih tinggi, karena merasa setan itu diciptakan terlebih dahulu. Setan itu tercipta dari api, ngerasa paling unggul, ngerasa paling dhuwur dewek, sehingga dia itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Sehingga ketika itu setan membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak akan mati selama-lamanya sampai hari kiamat. Tetapi
setan juga boleh untuk menggoda anak keturunan dari Nabi Adam. Nah, anak keturunan Nabi Adam itu siapa saja, termasuk kita semua. Oleh karena itu, misalnya kalianlah nyong rapan garap tugas. Nah, berarti kenang kupinge pada akipada anak setane, akipada anak setan sing berisiki sing ganduli. Misalnya kalian orapan sholat lah males anu wis kawanan ngantuk, nah meripate tangane kowe akipada anak setan sing ganduli. Lenggane misalnya kalian pada weruh, pada melihat, pasti kalian wis jemprit-jemprit. Dilalai kalian ora weruh, dadine ora jemprit-jemprit, santai saja, enjoy. Malahan stalking IG-ne kancane. Nah, contohnya seperti itu. Oleh karena itu, jangan sampai kita tergoda oleh godaan setan. Setan itu menggoda itu sangat pintar. Ibaratnya orang yang selalu eling kepada Gusti Allah aja mudah digoda oleh setan, apalagi nek wis aduh Kang Gusti Allah, pasti setane wis ngerasakan cane. Kira-kira mau nggak jadi temannya setan? Nggak mau ya, pasti tidak mau. Karena apa? Menjadi temannya setan, ketika nanti kalian di hari kiamat, kalian itu akan menjadi budaknya setan. Wong setan bewis rendah, apa maning budaknya setan tambah rendah. Naudzubillahi min dalik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Singkat tadi ya, lanjut lagi ke kisahnya Nabi Adam. Kisahnya Nabi Adam tadi, ketika itu Nabi Adam itu berada di surga, tetapi karena Nabi Adam mendapatkan bisikan dari setan, godaan dari setan bersama dengan Siti Hawa, maka Nabi Adam itu menuruti keinginan setan, yaitu memakan buah huldi, sehingga Nabi Adam itu diturunkan ke dunia. Diturunkan ke dunia itu tanpa membawa apapun dan dipisahkan dengan Siti Hawa. Berpuluh-puluh tahun Nabi Adam itu berjalan kaki sehingga pada suatu ketika bertemu dengan Siti Hawa. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Di situ Nabi Adam meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, ingin bersungguh-sungguh bertaubat. Kemudian Allah menerima taubatnya. Oleh karena itu, cerita yang dapat diambil dari kisahnya Nabi Adam, kita itu harus apa? Harus memaafkan, mudah memaafkan orang lain. Aja malah sombong lah nyong harapan ngapura nikah wong kaiping boleh-beli. Jaluk ngapura kelakuannya pada baik. Ibaratnya aja Allah aja Maha Pengampun. Kenapa kita tidak mengampuni, tidak memberi maaf kepada orang lain? Itu contoh yang bisa kita ambil. Kemudian apalagi yang dapat kita ambil contohnya? Ya, kita tidak boleh terbisiki oleh rayuan-rayuan setan. Rayuan-rayuan setan itu sangatlah manis. Kalian mungkin tidak sadar, kita semua tidak sadar, tapi bahwasanya setan itu sedang merayu kita, sedang bisik-bisiki kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu menjadi temannya ketika di neraka nanti, menjadi budaknya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kisah yang kedua adalah kisahnya Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Berarti setelah Nabi Adam memiliki anak, memiliki cucu dan lain sebagainya, baru keturunan Nabi keenam itu baru ada Nabi lagi. Kenapa kok jaraknya itu agak jauh? Karena ketika Nabi Idris hadir itu sudah banyak orang-orang yang lalai, sudah banyak orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu mengutus Nabi Idris kepada kaumnya untuk apa? Meluruskan kembali, untuk berdakwah, mengajarkan ajaran tauhid. Kemudian kisah selanjutnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pasti kalian sangat tahu ya, kisah yang membuat perahu. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Terima kasih. Pesannya Bu Anil 1. Jangan lupa jangan pernah kalian tinggalkan sholat kalian. Karena apa ya, tadi ya seperti Bu Anissa sudah berkali-kali bilang, mungkin kalian bosan dan lain sebagainya, tapi Bu Anissa akan mengingatkan karena ini untuk kebaikan kalian. Kalian jangan bermalas-malasan untuk melakukan hal-hal yang baik.
tetap semangat. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, kalian harus lebih semangat lagi. Kemudian buat tugas-tugasnya supaya kalian untuk lebih baik dikerjakan. Kemudian tugasnya dari Bu Anissa, untuk pertemuan pertama ini, kalian coba membaca kisah-kisah Nabi dan Rasul. Kalian baca saja. Tidak ada tugas yang lainnya. Tugasnya kalian hanya membaca kisah-kisah Nabi dan Rasul. Ya, jangan membaca lambe turah baik. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan melanjutkan pembelajaran berikutnya.